Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan Soliha kelas 3 SD Islam plus Baitul Mal. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat mempersiapkan PAS online hari kedua, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas dan mereview kembali yang sudah pernah kita pelajari dan juga berlatih latihan soal yang mirip dengan soal dalam PAS bahasa Indonesia besok. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber, ya, tentang suatu hal. Pewawancara itu orang yang bertanya, sedangkan narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan. Seorang pewawancara yang baik, sebelum melakukan wawancara, ia akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dengan cara membuat kalimat tanya. Ya, kita pernah belajar ya, kalimat tanya itu diawali oleh kata tanya. Diksi Mbak. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Masing-masing kata tanya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sudah pernah kita pelajari. Sekarang kita akan membuat kalimat tanya, ya. Kalimat tanya yang kita buat dari jawaban yang sudah tersedia. Contohnya yang pertama. Nah, nanti dalam soal kalian akan menemukan jawabannya sudah ada, tetapi pertanyaannya belum ada. Nah, ini tandanya kalian harus membuat pertanyaan yang tepat, ya. Contohnya di yang pertama ini adalah, nama kepala sekolah SDIP Baitul Mal adalah Ibu Ida. Ini menjelaskan tentang nama, ya. Berarti kalau kita membuat pertanyaan dari jawaban ini, kita butuh kata tanya yang tepat. Kalau menanyakan nama, berarti pakai kata tanya apa? Yang mana? Ya, benar, kata tanya siapa. Siapa nama kepala sekolah SDIP Baitul Mal? Contoh yang kedua, jawaban yang tersedia bertuliskan alamat rumah Syamil, yaitu di Jalan Komplek Pajak. Nah, sekarang kita buat pertanyaannya. Di sini menjelaskan tentang apa? Nah, di sini menjelaskan tentang nama tempat. Berarti kata tanya yang cocok yang mana? Ya, di mana. Ya, di mana ini berfungsi menanyakan tempat, ya. Kita akan mendapati pertanyaannya sebagai berikut. Di mana alamat rumah Syamil? Nah, contoh yang terakhir. Jawaban yang tersedia bertuliskan tanaman harus rutin disiram air agar tumbuh dengan subur. Kira-kira pertanyaan yang tepat apa ya? Di sini menjelaskan tentang suatu hal, ya. Kira-kira kata tanya yang tepat apa? Kalau ada kata agar atau kalau ada kata karena, itu berarti menjelaskan alasan. Kalau alasan menggunakan kata mengapa, ya. Mengapa tanaman harus rutin disiram air? Ya, jawabannya tanaman harus rutin disiram air agar tumbuh dengan subur. Berikutnya, perhatikan contoh wawancara berikut ini. Nah, dalam soal nanti akan muncul seperti ini. Ada percakapan antara pewawancara dengan narasumber. Coba kita baca dulu, ya. Pewawancara. Pak, apa aturan yang berlaku bagi pengendara bermotor jika keluar rumah di masa pandemi COVID-19 ini? Narasumber menjawab, salah satu aturannya adalah pengendara bermotor harus memakai masker. Pewawancara bertanya, titik. Ya, ini pertanyaannya masih kosong, jadi nanti kalian buat pertanyaannya. Narasumber menjawab, hukuman bagi pengendara yang tidak memakai masker yaitu diminta putar balik atau kembali ke rumahnya masing-masing. Nah,
Pertanyaannya, narasumber yang tepat untuk kegiatan wawancara di atas adalah, kira-kira profesi narasumber yang tepat untuk wawancara ini apa ya? Apakah A. kasir, B. polisi, C. masinis, atau D. karyawan? Kira-kira jawaban yang tepat apa? Ini tentang pengendara bermotor di jalan raya. Ya, kira-kira yang mana ya? Nah, ini juga ada memberikan hukuman bagi pengendara. Nah, itu tugasnya siapa? Nah, nomor 1 jawabannya adalah B. polisi. Ya. Sekarang nomor 2. Pertanyaan yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah, nah ini kalian buat pertanyaan. Bukan buat, tetapi pilih pertanyaan yang tepat apa? Ya, ini ada A, B, C, D. Kira-kira pertanyaan yang tepat apa ya? Kalau di sini menjelaskan tentang hukuman bagi pengendara yang tidak memakai masker. Kira-kira kata tanya yang tepat apa ya? Coba dibaca satu persatu. Ya, jawabannya nomor 2 adalah A. Apa hukuman bagi pengendara yang tidak memakai masker? Kita akan menggali informasi dalam paragraf. Nah, ini contoh paragraf. Masih ingat ya, paragraf itu adalah tulisan, bentuk tulisan ya. Tulisan yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling berhubungan, yang saling sambung menyambung atau satu kesatuan membahas suatu informasi atau membahas suatu cerita. Misalnya ini kalimat ke-1 disambung, dilanjutkan kalimat kedua. Ditulisnya diteruskan ya sampai ujung garis tepi. Nah, lanjut ke kalimat ketiga. Dilanjutkan ke kalimat keempat. Nah, ini paragraf ini membahas tentang suatu cerita atau suatu informasi. Ciri-ciri paragraf itu biasanya diberi jarak dari garis tepi di awal paragraf ya. Nah, sekarang biasanya dalam latihan soal atau dalam soal pas bahasa Indonesia biasanya akan muncul pertanyaan, apa isi atau informasi utama yang sedang dibahas pada paragraf tersebut? Ya, biasanya pertanyaan yang muncul seperti ini. Ditanya apa isi atau informasi yang sedang dibahas. Nah, untuk mengetahui isinya, untuk mengetahui informasi utamanya, Soli dan Soliha harus membaca satu persatu kalimat dalam paragraf tersebut. Coba kita baca ya. Mita ingin membuat es batu. Mita mengisi cetakan es dengan air mineral. Setelah itu, Mita meletakkan cetakan es ke dalam kulkas. Ia meletakkannya di freezer agar cepat membeku. Nah, apa isi yang sedang dibahas? Apa informasi yang sedang dibahas pada paragraf tersebut? Tentang Mita. Ya, apa yang dilakukan Mita? Mita membuat es batu. Iya enggak? Iya ya. Jadi, paragraf di atas terdiri dari 4 kalimat. 1, 2, satu kalimat diakhiri dengan tanda titik ya. Kita lihat tanda titiknya. 3 dan 4. Nah, ternyata isi atau informasi utama pada paragraf di atas membahas tentang Mita yang membuat es batu di kalimat pertama atau kalimat ke-1. Jadi, untuk mengetahui isi atau informasi yang sedang dibahas pada paragraf, kalian harus membaca satu persatu kalimat dalam paragraf tersebut. Oh iya, ada yang lebih memudahkan. Biasanya,
Informasi utama itu terletak di kalimat pertama atau kalimat terakhir dari suatu paragraf. Nah, kalau paragraf ini informasi utamanya terletak di kalimat pertama tentang Mita yang ingin membuat es batu, bukan kalimat terakhir ya. Jadi paragraf ini membahas tentang Mita yang ingin membuat es batu. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Ini ada sebuah paragraf. Pertanyaannya sudah ada. Nah, pertanyaannya apa? Isi teks atau informasi utama dari paragraf di atas membahas tentang, ya, sebelum kita mengetahui apa isinya, apa informasinya, kita harus membaca satu persatu kalimat dari paragraf tersebut, ya. Berita yang sedang tayang adalah tentang penyebab pemanasan global. Salah satu penyebabnya yaitu karena polusi kendaraan bermotor di seluruh dunia. Polusi tersebut menyebabkan atmosfer pelindung bumi berlubang. Hal ini mengakibatkan panas matahari masuk ke bumi tanpa ada penghalang. Isi teks atau informasi utama dari paragraf di atas membahas tentang apa? Ini ada pilihannya. A. Atmosfer pelindung bumi berlubang. B. Panas matahari masuk ke bumi. C. Mengatasi pemanasan global. D. Penyebab pemanasan global. Ya, biasanya informasi utama itu ada di kalimat pertama. Lihat saja kalimat pertamanya apa. Ya. Atau lihat apa yang sedang dibahas, yang sering dibahas. Penyebab ya. Jadi isinya adalah D. Penyebab pemanasan global. Kita akan belajar tentang menuliskan informasi dari gambar. Ya, kita sudah pernah belajar, jadi nanti ada suatu gambar, kalian akan menuliskan informasi apa saja yang terdapat di dalam gambar. Misalnya, kalian bisa menuliskan informasi yang pertama yaitu tokohnya siapa. Ya, terus ini kan ada tokohnya ya, ada orang dalam gambar ini. Lalu apa yang sedang dia lakukan? Lalu di mana? Di mana orang itu melakukan? Lalu bagaimana suasana yang terjadi atau bagaimana keadaan yang terjadi dalam gambar tersebut? Ya. Coba ya. Siapa tokohnya? Ada seorang anak sedang mencuci tangan. Di mana? Dia mencuci tangan memakai sabun di wastafel, ya. Jadi keadaan dalam gambar ini adalah anak itu mencuci tangan memakai sabun di wastafel. Bagaimana suasananya? Ia terlihat senang saat mencuci tangan. Ya, sekarang teman-teman bisakah membuat satu paragraf atau karangan cerita dari informasi pada gambar tersebut? Ya, jadi dari informasi ini kita buat satu paragraf atau satu karangan cerita. Nah, ini seorang anak ini bisa kalian ganti namanya dengan nama yang kalian inginkan. Contohnya, Mita sedang mencuci tangan. Ya. Ia mencuci tangan memakai sabun di wastafel. Sabun tersebut menghasilkan busa yang banyak. Ia terlihat senang saat mencuci tangan. Nah, ini contoh paragraf yang Bu Guru buat, ya.